Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Selamat datang kembali di channel Padepokan Warisan Leluhur. Pada malam hari ini kita ada di makam keramat Al-Habib Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus di wilayah Kampung Bandan. Kampung Baru Koja. Di wilayah Kampung Baru Koja ya. Ayat 5 Di sini ada bersama saya ada Ustadz Arifin, ada Kuncen juga daripada Sohibul Makam. Pada malam hari ini kita akan menanyakan tentang silsilah ataupun daripada keberadaan makam yang ada di sini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen channel Padepokan Warisan Leluhur. Baiklah, kita akan menanyakan kepada Sohibul Makam. Jadi gimana Ustadz Arif ini untuk mengulas masalah makam keramat ini? Insyaallah kita akan mengulasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedang berada di wilayah Bandengan yang mana kita akan mengungkap daripada di daerah Bandengan ini ternyata ada makam keramat, yaitu daripada cucu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Selama ini masih banyak orang yang tidak mengetahui keberadaan makam di sini. Makanya niat kita datang ke sini ingin mengungkap daripada adanya makam di sini. Untuk lebih tahu sejarah lebih dalamnya, kita akan menanyakan langsung kepada Kuncen Sohibul Makam. Silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Ya, alhamdulillah. Dengan siapa Pak? Pak Mamat. Pak Mamat. Iya. Ini Pak Mamat adalah Kuncen daripada Sohibul Makam Karomah ini. Insya Allah nanti Pak Mamat akan menjelaskan kepada kita tentang sejarah daripada Sohibul Makam tersebut. Iya. Jadi Pak Mamat, kira-kira makam ini dari tahun berapa ada di wilayah sini Pak? Jadi seingat saya, waktu saya tahun 17 datang ke sini, makam ini sudah ada. Makam ini ada di rumah penduduk. Di rumah penduduk ya? Iya, di belakang rumah penduduk namanya Pak Soleman. Oh, Pak Soleman. Ya, setelah itu sekian tahun lamanya perumahan ini diberi dengan Gajah Tunggal. Oh. Ya, jadi masih diberi Gajah Tunggal, terus dibongkar perumahan itu, Ya. masuk dalam Gajah Tunggal makam ini. Oh, berarti untuk tanahnya itu Ya, dibeli dibeli sama Gajah Tunggal. Ya. Jadi makam ini ada di dalam Gajah Tunggal. Jadi kita kalau mau jalan sana, depan sana seperti ini. Oh, dari depan sana ya? Iya, kalau ada pintu ini belum ada. Belum ada. Ya. Termasuk jalan ini pun belum ada ya?
Ada yang kecil. Oh, cuma kecil. Ya. Jadi buat setiap jalan sana, dasar jadi setahun ketemu tahun lama-lama ini dibangun. Dibangun, jalan masih di sini juga masih. Tetap dari depan juga ya. Pas lawan 80-an 60-an. masih belum aktif ini belum. Tahun 90 terus ini belum aktif ini juga belum. Terus dia panggilnya ada sejarahnya itu ada 4 ahli dan orang pintar lagi bagi Oh, ada orang pintar. Iya. Jadi ini mau dipindahkan bagi Tunggal. Oh, berarti 4 orang pintar itu perwakilan dari PT Gajah Gajah Tunggal. Iya. Katanya ini ada Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bisa datang ke sini. Datang juga ya. Dibilang ini makam mau dipindahkan. Pak Mamat saya kasih 20 juta. Dibilang mau cash apa ini silahkan asal ini dipindahkan. Itu 20 juta pindahkan makam aja. Iya. Kembali saya lagi. Iya. Saya mau dikasih 10 juta. 30 juta itu semuanya itu. Oh. Terus kata Pak Camat, Pak Mamat, atur aja sama itu. Sama makam. Bilang insya Allah Pak Camat, Pak Lurah dan saya ini. Jadi begini ya, saya bos, saya belum bisa putusan. Karena ini kan makam wali Allah, makam Habib sih bilang. Jadi nggak bisa sih bilang, mesti tunggu wali Allah dulu. Dan saya tawasul, Habib nggak mau. Hanya tunggu lagi kalau bisa kondisi sini, Camat, Pak Lurah, dipanggil lagi bagaimana Pak Mamat? Nggak bisa Pak Lurah, Pak Camat bilang, ini nggak mau. Wah gimana ya? Kan ada bisik-bisikin Pak Camat Iya, tuh. dirayu lah ya. Nah, kita kan gede payah dia bilang gitu. Udah aja. Bah kamu udah tua ini. Saya nggak mau juga. Saya bilang sama bos, kalau memang itu panggil orang pintar aja sih bilang gitu. Iya. Nah akhirnya pas seminggu datang orang pintar. Dari pasar Minggu. Iya, dapat seminggu tuh datang orang pintar 4 orang ke rumah saya. Datang situ, saya ajak sini. Nah dia di sini nih, di kotak sini, lewat ke sana. Dia ngomong bahasa Arab itu, saya di sono. Saya bilang, ini masukkan, saya nggak dikasih, dia bilang Pak Habib. Iya. Dia ngomong bahasa Arab, itu pulang, buat saya ke rumah. Dia bilang, ini nggak bisa dibongkar. Dia nggak mau. Jadi saya kasih sama bos, dia bilang, insya Allah nanti bos kasih jalan ke sini. Nah itulah, dia ngomong sama bos, terus bos bilang panggil saya, tolong nanti saya kasih pintu, ini jaga aja baik-baik makam ini. Oh, seperti itu ya. Iya. Jadi memang dari asal muasal waktu masih dijaga sama orang tua Pak Mamat. Iya. Ini makam memang sudah ada ya pada dasarnya ya. Sudah ada ya. Jadi memang Di dalam dari dulu di itu perumahan. memang ada perumahan. Iya. Sebelum suasana seperti sekarang ini. Iya belum. Tapi semenjak tanahnya dibeli sama Gajah Tunggal, Iya. makamnya diminta untuk dipindahkan. Iya. Enggak di situ juga. Nah, Di situ juga enggak ini makam enggak dipindahkan ya. ya, tapi dari pihak Gajah Tunggal mencoba mau untuk memindahkan memindahkannya. ya, memindahkan tempat lain. Tolong sama Pak Mamat ya. Tahun 90 itu. Jadi kasih 20 juta untuk pemindahan. Saya pribadi 10 juta. Berarti 30 juta ya. 30 juta. Saya nggak mau. Iya. Tapi Pak atas Camat, kuasa Allah Ah. ada kabar dari sebuah makam. Iya. Nggak mau. Iya, tidak mau dipindahkan ya. Iya. Saya bilang lagi sama Pak Camat Pak Lurah. Pak Lurah bisikin saya. Bilangin Habib ya. Jangan bawa saya nih ya. Takutan dia. Iya. Karena takut Iya, ya. dia udah datang bisikin saya. Bilang Habib nih, jangan saya teman petugas dan gitu ya. Iya. Kalau nggak jadi nggak apa-apa kan. Dia takutan nih Pak Iya, Camat ada sama ketakutan Lurah. ya. Baik, Pak Mamat. Jadi gimana Ustaz Arif ini? Dari cerita Pak Mamat ini, dari dulunya itu makam ini akan dipindahkan oleh Iya, yang punya Gajah tanah Tunggal. nih, karena kan tanah ini dibeli sama PT Gajah Gajah Tunggal. Tunggal. Nah, kebenaran sudah mendatangkan 4 orang pintar Iya, lah, bilangnya ya. Iya, iya. Ternyata tidak berhasil Iya. untuk memindahkan makam. Jadi gimana nih menurut pandangan dari Ustadz Arifin tentang mungkin makamnya ini ada karomah seperti apa gitu Ustadz Arifin? Untuk karomah-karomah daripada Sohibul Makom, salah satunya banyak yang datang ingin niatnya berziarah, Iya. namun di dalam niatnya itu ada sisi lain, Iya. artinya buruk gitu. Niat dia ada sisi lain yang buruk,
Namun Sohibul Makom itu lebih tahu tentang niat dia yang jelek. Salah satunya apa? Meminta nomor togel ya Pak. Iya, betul-betul. Nah, Sohibul Makom tidak terima atas niat yang datang ziarah kemari itu jelek niatnya. Nah, Sohibul Makom itu tidak senang, akhirnya orang tersebut yang niatnya jelek dimasukin ke dalam makam. Iya. Ke dalam makam. Ke dalam Iya, makam. kepalanya Jadi itu. kepalanya itu masuk ke dalam tanah gitu. Itu salah satunya. Iya. Mungkinan untuk lebih lanjut mengungkap daripada karoma Sohibul Makom, Iya. nanti kita akan ungkap dengan melalui mediumisasi. Siap, Ustaz Iya. Arifin. Nah, tapi menurut cerita, Iya. apakah benar di sekitar makamnya itu ada air Emang ada air. yang disebut kalau dibilang air tanah? Betul atau tidak, Bang? Iya, memang ada. Oh, memang ada ya? Masih ada kan. Salah satu gua ada air itu. Tapi ini bukan empang pun apa. Bukan empang ya? Tanah biasa ya. Oh, tanah biasa. Iya. Enggak. Di sini ikut tanah aja. Ada mati ini. Tapi air itu memang keluar terus dari bumi atau Tidak. gimana? Bukan Dari bumi ya? Iya. Berarti tidak pernah kering ya airnya ya? Salah satu bisa gitu. Ah. Itu ada lindungnya malah itu. Oh, ada lindungnya ya? Iya, belutnya. Berarti lindungnya itu nyata apa? Memang Emang ada dua. Bukan saya aja lihat jamaah di sini lihat dua. Anak siap ya? Siap, ada lindungnya kan dua ya? Ada. Iya. Jemaah di sini lihat itu ada lindungnya. Oke. Baik. Sebelum kita lanjut untuk kita lihat ke dalam makamnya langsung, jangan lupa subscribe kembali, di like, share, dan komen channel YouTube Padepokan Warisan Leluhur. Teman-teman subscriber, inilah suasana di dalam makam. Di sini ada makam Habib Abu Bakar bin Habib Abdullah Idrus. Di sampingnya ada Hubabah Syarifah Hanifah binti Habib Abdullah. Di kedua makam ini memang ada genangan air di dalam makamnya. Mungkin untuk lebih lanjut kita tanyakan kepada Ustadz Arifin. Jadi gimana Ustadz nih? Ini kan di dalam makam ini kan ada genangan air nih. Konon menurut kabar yang kita terima, ada beberapa orang mengambil air yang ada di dalam makam ini. Kebanyakan memang disalahgunakan untuk air yang diambil dari dalam makam keramat ini. Jadi gimana menurut antum, Ustaz? Ya, jadi gini ya Bang. Banyak beberapa yang penjara datang ke sini yang tadi saya sudah jelaskan, salah satunya yang niatnya itu keliru atau menyimpang daripada niat baiknya. Yang pertama, dia mengambil air dari makam ini, disalahgunakannya dengan untuk kemanjuran untuk dagang, terus kemanjuran dia untuk usaha dan yang lain-lainnya gitu. Berarti memang rata-rata daripada orang yang ngambil ini punya asumsi ya, punya asumsi tersendiri. Kalau air yang ada di dalam makam ini membawa sesuatu yang baik untuk usaha mereka ya, seperti itu ya mungkin ya. Baiklah teman-teman subscriber, mungkin terlepas ini kita lanjut untuk mediumisasi. Untuk lebih jelasnya jangan lupa tonton terus channel YouTube Padepokan Warisan Leluhur, di subscribe, like, share, dan komen. Baiklah teman-teman subscriber, marilah kita saksikan untuk proses mediumisasi, yang mana proses mediumisasi ini sebenarnya untuk apa nih Ustaz Arifin, untuk mediumisasi ini? Baik, mediumisasi kali ini kita akan menanyakan kepada penjaga Sohibul Makom untuk mengungkap yang mana yang punya penjara yang datang ke sini niatnya untuk apa saja, dan setelah itu apa aja pendapat atau tanggapan dari Sohibul Makom gitu. Baik. Mungkin dari sektor mana Ustaz Arifin, penjaga Sohibul Makom itu ada di mana? Kalau untuk keberadaan penjaga Sohibul Makom tepat di depan saya ini. Oh, di pohon ini ya? Salah satunya di pohon ini ada beberapa penjaga daripada Sohibul Makom gitu.
Oke, kalau gitu langsung saja saksikan terus kita lihat proses mediumisasi. Relax dulu, tarik nafas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kira-kira proyek apa usaha Arifin yang masuk ke mediator ini? Salah satu penjaga dari suatu Bisa dikategorikan bisa seperti apa sih? jenis ini semacam model kayak kakek-kakek, namun wajahnya bersih, namun kelihatannya itu tidak tua, tapi memang bentuk postur tubuhnya tua, tapi tidak terlalu. Mungkin bercahaya ya, istilahnya bercahaya ya. Lalu mungkin kita bisa tanyakan langsung ke penjaga Sohibul Maqam ini mengenai air yang tadi kita sebutkan, apabila ada para penjara untuk mengambil air yang meniatkan dari air tersebut untuk laku dagangan. Ya, boleh, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa duduk. Duduk. Namanya siapa? Dengan siapa ini? Tidak perlu disebutkan. Boleh kita bertanya mengenai makam yang ada di sebelah ini? Yang bertanya tentang apa? Baiklah, di dalam makam itu kan ada genangan air ya? Iya. Sebelum makam itu. Karena rata-rata itu ada beberapa orang mengambil air daripada air yang ada di dalam makam itu dengan niat bahwasanya air itu akan menciptakan suatu keberhasilan untuk usahanya. Apakah benar seperti itu? Tidak benar. Lalu karomah dari air tersebut mungkin ada seperti apa gitu? Untuk bisa dijadikan obat bagi orang yang sedang sakit, mengalami sakit. Dan mintalah kepada Allah agar air itu dijadikan obat atas karomah Sohibul Maqam. Berarti air ini hanya sebagai media ya? Media untuk menyembuhkan orang yang sedang mengalami sakit. Selain itu mungkin ada yang sisi lainnya, untuk selain untuk dari obati penyakit itu mungkin ada aroma lain yang bisa dijelaskan? Tidak ada. Tidak ada. Jadi gimana Ustaz Arifin? Kalau menurut pandangan Ustaz Arifin ini, Sohibul Maqam ini apa saja karomahnya gitu, yang mungkin warga di sekitar makam yang ada di sini itu telah merasakan gitu, karomah daripada Sohibul Maqam ini? Ya, betul Bang. Salah satunya itu untuk pengobatan air ini. Namun yang datang berziarah ke sini mengambil air dari makam itu yang mereka terlalu berasumsi yang berlebihan. Bisa untuk membangkitkan dagangannya itu supaya sukses terus dan yang lain sebagainya. Namun karomah dari Sohibul Maqam ini dengan air tersebut sebenarnya bisa untuk menjadikan media air untuk pengobatan. Untuk pengobatan. Tapi pada intinya tetap ya kita berdoa kepada Allah dengan wasilah daripada Sohibul Maqam. Ya? Betul. Salah satu yang terpenting itu harus tetap kita meminta kepada Allah, jangan selain kepada Allah. Baik, Ustaz. Ini hanya media, gitu. Jangan terlalu fokus dengan media, tapi fokus yang menciptakan. Baik. Kemudian tadi kalau dari cerita Kuncen Bapak Ahmad tadi, pernah ada orang yang
mencari angka nomor untuk perjudian itu. Iya betul. Salah satunya itu, Bang. Jadi penjara datang ke sini itu dia salah satunya ke pohon ini. Dia fokusnya ini ke pohon ini. Oh, berarti ada di pohon beringin Ada ini pohon, untuk cari nomor. jadi salah satu ada akar yang berbentuk angka 8 itu. Di situ dia jadikan suatu dia minta untuk nomor takong, terus nomor togel gitu, dan yang lain-lainnya. Itu yang disalahgunakannya. Gitu. Apa ada bentuk batangnya yang angka 8 itu? Masih ada? Masih ada bentuknya, sekitar sana, di daerah sana. Oh, di daerah sana ada ya? Sebelah sana itu ada bentuk angka 8 itu masih ada. Baik. Kemudian pernah nggak ada cerita dari lingkungan sini itu pernah bertemu gitu dengan sosok daripada Sohibul Makom ini? Kalau untuk Sohibul Makom ini jarang orang yang menemukan Sohibul Makom. Paling salah satunya dari penjaga ini yang ada yang niat tidak baik terus meminta kepada Sohibul Makom. Penjaga ini yang artinya mewujudkan sebagai Sohibul Makom. Mereka yang menasehati supaya jangan seperti ini, jangan meminta seperti ini. Dari penjaga-penjaga ini. Mau kemana nih? Kita belum tuntas, boleh sebentar kita ingin nanya-nanya lebih dalam gitu. Sebentar ya, duduk aja gitu. Jadi bisa ditanyakan masalah mungkin ada kejadian atau tragedi salah satu orang yang dengan langsung tidak baik. Bisa ditanyakan kepada penjaga makam ini bersama kita. Gimana menurut Aki tanggapan dari Aki dari orang yang berziarah kemari ini, niatnya yang buruk, yang tidak baik dengan niatnya itu? Saya akan usir dari sini. Dengan cara seperti apa Aki mengusir mereka itu? Mengganggunya melalui apa? Melalui sama diikat oleh akar. Pada satu kejadian ada seseorang berziarah untuk meminta nomor togel yang benar tadi Anda ceritakan. Itu benar. Lalu orang tersebut masuk dijeburkan ke dalam makam, ditarik oleh Sohibul Makom. Jadi dari Sohibul Makom juga tidak senang terima ya atas perbuatan mereka. Masih banyak orang yang masih minta yang aneh-aneh. Jadi sampai sekarang ini tetap masih ada ya? Masih ada. Masih ada ya? Ya, mereka berjarah tidak karena Allah, tidak mengingat kematian, untuk mencari kesenangan dunia, kekayaan. Apakah memang ada sosok gaib selain daripada kakek tua ini yang ada di lingkungan makam ini? Untuk hal-hal gaib yang lain itu selain penjaga dari Sohibul Makom yang ada di arena atau area sini itu siapa saja? Selain Anda, teman Anda, ada lagi atau memang hanya dibatasi? Masih ada lagi. Masih ada? Yang menjaga di sini. Tapi dari penjaga Sohibul Makom atau dari luar penjaga Sohibul Makom? Dari penjaga Sohibul Makom. Berarti yang ada di arena dalam sini hanya penjaga Sohibul Makom ya? Iya. Di luar itu sudah ada ya? Jadi memang rata-rata itu yang menjaga Sohibul Makom ini ada di pohon ini. Ada nggak gaib yang beda gitu? Seperti di luar ini ada binatang. Ada berbagai harimau. Berarti di sini ada jenis harimau juga ya? Dia menjaga Sohibul Makom, berkeliling-keliling di sebelah makam.
menjaga daripada Soebul. Boleh. Sebelum kita mengeluarkan Aki, kita minta izin kepada Aki, sampaikan ke Sahibul Makom, kita izin untuk mengungkap, artinya masih banyak nih orang yang tidak tahu keberadaan makam di sini. Kita datang ke sini ingin kita ungkap bahwasanya di wilayah sini ada pemakaman yang banyak orang yang tidak tahu. Kita akan ungkap di YouTube kita supaya banyak orang yang tahu dan makin banyak yang berziarah kemari. Gimana menurut Anda? Saya ingin sampaikan pesan lanjut, silakan. Boleh, diizinkan berarti ya? Oke. Tapi jangan mengenai Soebul. Ya, insya Allah kita nggak akan ke situ. Yaudah, terima kasih banyak atas informasi yang Aki sampaikan ke kita ya. Kita ingin mencoba menarik di luar daripada arena sini. Aki mau dikeluarin atau keluar sendiri? Oh, sendiri saya. Oke, silakan.